Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar, Bapak Ibu sekalian, dan para pemirsa gitu ya. Eh, Kali ini saya akan membahas satu fenomena gitu ya. Kalau sebelumnya saya membahas fenomena tentang online learning itu di mahasiswa itu ya, ujian online mahasiswa, kecurangan mahasiswa dalam menjalankan ujian online ya. Kali ini mungkin masih berkaitan dengan video saya sebelumnya tentang malpraktek pembelajaran e-learning gitu ya. Nanti kalau Anda ingin tahu apa malprakteknya itu, nanti silakan Anda buka kembali, tonton kembali, atau yang belum nonton silakan dicari video saya tentang malpraktek pembelajaran e-learning. Karena ini ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini saya hanya mungkin mengingatkan saja kepada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan Bapak Ibu dosen sekalian, supaya masa pandemi corona ini itu masih tetap memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk bisa mendapatkan pembelajaran dengan baik. Ini memang sebuah tantangan bagi dunia perguruan tinggi menurut saya. Kalau selama ini eh, banyak universitas yang mungkin tidak terlalu menghiraukan tentang e-learningnya. Ya mungkin kita tahu di Indonesia ini mungkin yang sangat bagus ya, sangat bagus pembelajaran online learningnya, karena mereka sudah punya program online learning, yaitu mungkin BINUS gitu ya. Nah, sedangkan universitas yang lain menurut saya ini ya mereka sudah punya LMS sistemnya, tapi mungkin tidak terlalu masif karena masih banyak mengandalkan tatap muka kelas. Nah, akibatnya apa? Ini yang menimbulkan banyak malpraktek tadi. Nah, efek dari malpraktek itu sebenarnya adalah terkait dengan status gaji kita sebagai seorang dosen. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita sebagai dosen itu harus menjalankan 3 fungsi, yaitu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, di era pandemi corona ini yang menyebabkan kadangkala fungsi pendidikan kita ini menjadi, atau pengajaran ini menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Akhirnya kemudian kita melaksanakan pembelajaran daring tadi. Nah, cuma dalam pembelajaran daring itu bisa menimbulkan malpraktek tadi. Ya. Nah, apa efek dari malpraktek itu? Efek dari malpraktek itu adalah kita sebagai dosen itu kalau tidak menjalankan e-learning dengan baik, maka kita akan mendapatkan gaji buta, gitu ya Bapak sekalian. Ya, kenapa gaji buta? Karena mungkin Bapak sekalian kalau sistem pembelajaran daringnya tidak bagus, universitas mungkin menganggap semua dosennya itu hadir semuanya, gitu ya. Dianggap hadir semuanya sehingga nanti memenuhi SKS, apalagi yang serdos gitu ya, itu kewajibannya itu kan harus ada minimal standar ya, ada minimal standar jam mengajarnya gitu ya. Dan kalau pembelajaran daring ini kalau di tatap muka biasa itu bisa terhitung ya, karena bapak sekalian harus masuk dalam kelas, harus ngantor, harus masuk kampus, misalnya ngampus dan sebagainya. Nah, kalau dalam pembelajaran daring sana ini, maka ibu sekalian tidak ngampus ya, ngajarnya di rumah. Terus siapa yang mengawasi? Kan tidak ada yang mengawasi. Nah, itulah kemudian kenapa pentingnya learning management system. Karena learning management system itulah akan bisa memantau bagaimana aktivitas pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau misalkan sebuah universitas tidak menggunakan learning management system, masing-masing dosennya itu pakai Google Classroom, pakai Edmodo, pakai dan sebagainya, lalu bagaimana cara absensinya? Ya kan? Ya mungkin kita mengatakan ya itu atas dasar kepercayaan saja, ya pada dasarnya kita percaya dosen itu apakah, tapi tidak bisa seperti itu. Sistem itu harus bisa menciptakan sesuatu yang fair, yang adil bagi siapapun. Kalau tidak, itu akan menimbulkan demotivasi bagi rekan-rekan dosen yang memiliki integritas. Nah, ini yang jadi bahaya menurut saya ya. Kalau online learning ini tidak dijalankan dengan baik, itu tidak hanya mahasiswa yang dirugikan, tapi sebenarnya negara juga dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena dosennya tidak mengajar, tapi dianggap mengajar, kemudian akhirnya dosen-dosen itu memakan gaji buta.
Ya kan? Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu sekalian, apalagi yang sudah serdos itu akan mendapatkan gaji serdosnya. Dan gaji serdos itu diberikan kalau Bapak Ibu sekalian melakukan pengajaran. Apalagi kalau di beberapa universitas itu kalau sudah melebihi jam mengajar dari standar serdosnya akan dapatkan insentif. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata itu fiktif semuanya? Fiktif dalam artian artinya apa? Tidak, Bapak Ibu sekalian tidak mengajar, kemudian sudah diakui absensi karena alasannya saya pakai daring gitu ya. Tapi apa buktinya kalau Bapak Ibu sekalian pakai daring? Apa hanya sekedar upload materi, ya? Upload materi, kemudian ada tugas, ada soal, ada kuis, itu apakah setelah itu Bapak Ibu sekalian dianggap sebagai apa namanya itu sudah mengajar? Rasanya itu tidak fair. Kenapa saya katakan tidak fair? Misalkan saya punya banyak file materi pembelajaran, ya, yang selama ini karena memang saya menggunakan learning, saya punya banyak file tentang materi-materi pembelajaran mata kuliah saya yang sudah saya buat lama. Kemudian saya juga punya bank soal yang cukup banyak. Kalau hanya diukur hanya aktivitas itu, ya otomatis ya saya tidak perlu mengajar, saya cukup apa namanya itu istilahnya saya upload kembali materi-materi itu, saya pilih sudah ada, ya sudah selesai itu. Tapi apa yang saya tidak melakukan apapun, apakah itu dikatakan sebagai pembelajaran? Nah, ini yang menjadi penting. Jadi maksudnya adalah ini bukan masalah hanya sekedar apa namanya itu kualitas pembelajaran, tapi ini menyangkut masalah kewajiban kita sebagai seorang dosen. Kita sudah mendapatkan honor mengajar, kita sudah mendapatkan gaji dari pemerintah untuk melakukan pengajaran, kemudian kita tidak melakukan pengajaran, ya kan? Nah, ini itu namanya kita melakukan gaji buta tadi, gitu saya katakan, gitu ya. Nah, ini harus dicegah, ya, harus dicegah, ya. Jangan sampai kita itu memakan gaji buta tadi. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah tambahkan pembelajaran learning kita itu selain masalah materi pembelajaran, kemudian ada soal latihannya atau tugasnya, tambahkan satu yaitu masalah interaksi. Ini yang saya katakan interaksi itu. Interaksi itu penting. Nah, model interaksinya itu ada dua, secara besar ada dua, yaitu pakai forum diskusi sama video conference. Nah, itu nanti silakan Bapak sekalian cek video saya tentang model interaksi di dalam e-learning, gitu ya. Tapi yang dalam sesi ini saya memberikan sebuah fenomena karena banyak malpraktek tadi yang dampaknya malpraktek itu bisa menimbulkan kerugian bagi negara. Kenapa saya katakan kerugian bagi negara? Ya, karena negara itu membayar dosen-dosen yang tidak mengajar. Lalu mungkin ada kita yang punya alibi, loh saya kan sudah mengupload, saya sudah materi. Ya, itu kan bukan, ya istilahnya materi yang sebagainya itu kan sudah, kalaupun misalkan Bapak sekalian tidak mengupload materi, ya, saya itu langsung mengerjakan soal juga bisa, gitu ya. Apalagi sekarang itu materi sudah cukup banyak. Kita bisa, mahasiswa itu bisa mendapatkan materi yang lebih banyak dari kita, karena era sekarang ini memang di era digitalisasi, informasi itu sangat banyak sekali di internet. Bahkan mungkin Waisa boleh katakan kebanjiran informasi, gitu ya. Nah, tugas kita sebagai dosen itu adalah bagaimana mengajari mahasiswa itu untuk men-sharing informasi tadi itu sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang kita ajarkan. Nah, kita baru bisa melakukan itu kalau kita melakukan ada interaksi tadi, ada feedback tadi. Ya, ini menjadi penting. Ya, jadi penting karena harus kita bangun kesadaran. Jadi bukan berarti kemudian dengan e-learning ini kita bisa leha-leha, ya, mungkin kita bisa apa istilahnya tidak pekerjaan karena sudah upload dan sebagainya. Apalagi yang paling parah, mohon maaf gitu, yang mengupload itu adalah yang bikin PPT-nya, bikin materinya itu, atau yang bikin materi-materi pembelajaran itu adalah rekan dosen kita yang lain. Kemudian kita minta diakui untuk itu sebagai pembelajaran kita. Nah, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak ada interaksi, kita tidak bikin soal itu sudah di bank soal sebelumnya. Nah, saya rasa itu sesuatu hal yang tidak fair. Nah, ini yang harus harus kita cegah bersama-sama. Ini kita bangun dari kesadaran kita masing-masing. Meskipun sebenarnya universitas ataupun fakultas itu harus membangun sistem yang fair dan adil dan sebagainya seperti itu, supaya tadi saya katakan tidak ada dosen yang memakan gaji buta gara-gara online learning ini. Jadi
bagaimana cara mengukur dosen itu hadir tidak, nanti akan saya buatkan satu video khusus tentang ini mungkin khusus untuk para pengelola e-learning di universitas. Nanti saya kasih tips bagaimana caranya kita mengukur kehadiran dosen dalam pembelajaran e-learning tadi. Supaya apa? Kalau ada ukuran yang standar, ukuran yang jelas tentang kehadiran dosen dalam pembelajaran e-learning atau daring atau online learning, maka itu akan memberikan satu sistem kerja yang adil dan fair bagi semuanya gitu. Nah, ini memang sekali lagi era di masa pandemi corona ini itu memang menuntut seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu untuk cepat berubah. Kalau sebelumnya mungkin agak malas-malasan untuk menerapkan e-learning, maka saat ini itu harus cepat berubah memang. Ya memang ini adalah sebuah keterpaksaan, tapi harus kondisi yang memaksa kita untuk melakukan belajar daring. Memang belum siap semuanya, kecuali universitas-universitas yang sudah cukup lama untuk mengelola e-learning ini. Tapi sebagian besar perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu belum siap untuk melaksanakan e-learning ini. Karena selama ini e-learning itu hanya sekedar, boleh katakan ya hiasan aja lah. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi perhatian serius buat kita bersama. Saya mungkin mengajak kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang melakukan pembelajaran daring, ingat jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu nanti memakan gaji buta. Bapak Ibu sekalian tidak melaksanakan apapun dalam pembelajaran daring itu, tapi kemudian Bapak Ibu sekalian mendapatkan gaji karena kehadiran, dianggap hadir di dalam pembelajaran, tapi nyatanya sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak hadir. Ya, jadi itu yang mungkin saya sampaikan di sini. Mungkin sedikit curcol saja dari saya gitu ya, atas fenomena yang ada. Tapi ini menjadi penting karena kalau taruhannya adalah tidak hanya sekedar masalah capaian pembelajaran, tidak hanya masalah kualitas lulusan, tidak hanya masalah Bapak Ibu sekalian makan gaji buta, tapi ini adalah menyangkut masalah sustainability dari program studi Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting juga ini adalah masalah persepsi. Nantinya kalau Bapak Ibu sekalian tidak merancang pembelajaran learning itu dengan bagus, maka mungkin mahasiswa itu juga akan antipati. Nah, saya tidak mau belajar learning lagi lah, karena belajar learning itu tidak banyak bermanfaat. Gitu ya. Nah, ini harusnya Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum pernah merasakan pembelajaran daring, pembelajaran online, mungkin sekali lagi bisa mengikuti mata kuliah satu topik yang banyak sudah tersedia saat ini, yaitu lewat Massive Open Online Course, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu banyak sekali. Nah, nanti Bapak sekalian bisa merasakan di situ bagaimana sih posisi Bapak sekalian sebagai seorang siswa belajar di dalam online learning. Nanti akan Bapak bisa merasakan bagaimana seharusnya online learning itu yang ada gitu. Ya, mungkin kalau sekarang ini adik-adik kita di SMP, SMA, SD itu mungkin sudah pernah sudah merasakan bagaimana pembelajaran online lewat beberapa provider bimbingan belajar online gitu yang banyak sekali di Indonesia saat itu sudah bermunculan. Nah, itu Bapak sekali bisa menjadikan perbandingan bagaimana rasanya, bagaimanakah metode pembelajaran yang bagus sehingga siswa itu ataupun mahasiswa itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih atas pembelajaran online learning ini. Jadi ini merupakan, saya boleh katakan, masa pandemi corona ini itu menjadi laboratorium eksperimen besar-besaran online learning di Indonesia khususnya menurut saya. Karena semua perguruan tinggi itu mau tidak mau harus terpaksa karena kondisi dan keadaan itu memaksa untuk melaksanakan online learning, dan sayangnya sistem belum siap. Dan sayangnya pula sistem itu belum siap untuk melakukan perubahan-perubahan dengan baik, terutama adalah di tenaga pengajarnya, yaitu Bapak Ibu dosennya, itu yang kadang belum siap untuk berubah, dan disebabkan karena persepsi yang salah tentang online learning tadi. Dikira dengan online learning itu tidak ada banyak persiapan, lebih mudah dan sebagainya gitu. Butuh persiapan ya, saya rasa masalah persiapan apapun metode pengajarannya, online learning atau offline learning, itu pasti butuh persiapan dan perencanaan. Ya, ini yang saya katakan, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri kita supaya tidak memakan gaji buta karena kita dianggap mengajar padahal kita tidak mengajar sama sekali. Nah, ini yang harus
apa namanya itu, kita standarisasi pembelajaran learning itu supaya tidak menimbulkan kecemburuan, tidak menimbulkan satu istilahnya itu konflik sosial di antara para dosen yang ada, dan juga supaya para dosen itu memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran online learning. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada pihak-pihak yang mungkin tersinggung. Ya, saya hanya sekedar mengungkapkan fakta saja, mengungkapkan fenomena yang ada. Mudah-mudahan kalau fenomena ini diungkapkan, difaktakan, itu orang pada tahu, kemudian nanti sadar dan punya pemikiran bagaimana untuk memperbaikinya. Ya, jadi nanti akan saya di video yang lain saya akan buat satu materi atau konten tentang ini, khusus untuk, kalau yang saat ini adalah untuk dosen, nanti untuk mahasiswa sudah pernah, saya mungkin akan untuk pengelola, yaitu bagaimana caranya untuk merekap atau menghitung seorang dosen itu dianggap hadir atau tidak di dalam pembelajaran online learning. Oke, terima kasih. Nantikan video-video saya yang lain tentang pembelajaran online learning atau e-learning ini. Dan kalau Anda Bapak sekalian atau ingin melihat video-video saya yang lain, silahkan subscribe channel saya, kemudian jangan lupa nanti akan Bapak sekalian mendapatkan banyak video-video saya tentang pembelajaran learning kalau ingin Bapak sekalian mendalami apa itu learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.